Selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gue Ilham ya. Gue dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Masih sama lah ya. Isi daripada ruang vlog gue, ruang YouTube gue itu seputar tentang apartemen, seputar tentang rumah susun ya. Seputar tentang rumah susun. Gak bosen-bosen memang ya. Ya karena masalahnya banyak ya, dan perlu banyak pencerahan bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang berada di lingkaran diskusi tentang rumah susun, khususnya di WA Group tentang diskusi P3SRS. Saya sapa dulu teman-teman saya yang ada di WA Group diskusi tentang P3SRS. Pada sesi ataupun pada konten atau pada video kali ini, tema yang akan gue angkat yaitu tentang rumah susun atau apartemen yang difungsikan, unit-unit apartemen itu kemudian difungsikan sebagai hotel. Bisa, kan kita tahu itu ya, ada beberapa pengusaha atau beberapa bidang usaha yang menggunakan apartemen-apartemen untuk hotel ya, difungsikan hotel atau nyebutnya dengan servis apartemen. Nah, bagaimana nih kerangka hukum tentang servis apartemen? Apakah diperbolehkan melakukan hal seperti itu? Banyak ya, saya nggak nyebut mereknya nih ya, merek dagang mereka ya, banyaklah terjadi. Nah, salah satu apartemen di Bogor ya bertanya ke saya sebut aja di Bogor, bertanya ke saya, boleh nggak tuh Pak ya, di tempat apartemen kami banyak sekali yang difungsikan untuk hotel. Hotel bagaimana Bu, Pak, Mas? Yaitu hotel harian atau bahkan hotel jam-jaman. Ya bagaimana nih ya jawabannya, boleh nggak dalam kerangka hukum? Kita simak aja ya diskusi tentang tema tersebut. Jawabannya ya kita lihat dulu secara normatif. Di Undang-Undang 20 2011 yang mengatur tentang rumah susun yang kemudian kita sebut dengan apartemen ya, di dalam ketentuan umumnya ya di pasal 1 khususnya ya, dirumuskan di sana apa yang disebut dengan definisi rumah susun. Ya, saya garis bawahi saja, tidak saya bacakan ya. Saya garis bawahi di situ yang difungsikan ya, terutama sebagai hunian. Artinya rumah susun itu memang fungsinya untuk hunian. Ya, hunian diartikan sebagai tempat tinggal. Buat hunian tempat tinggal sama dengan rumah-rumah tapak, rumah-rumah landed untuk hunian. Cuma ini bentuknya distrukturkan secara vertikal dan secara horizontal, kemudian dilengkapi dengan benda bersama, tanah bersama, bagian bersama yang difungsikan sebagai tempat tinggal atau sebagai hunian. Itu norma pertama. Norma kedua, kalau kita lihat juga di dalam pasal 50 ya, fungsi rumah susun itu cuma ada dua, hunian dan campuran. Hunian berarti buat tempat tinggal, campuran itu kalau kita baca di dalam penjelasannya itu difungsikan untuk hunian dan non hunian. Jadi rumah susunnya ini ada huniannya, ada non huniannya. Yang huniannya tempat tinggal, non huniannya ini yang mendukung hunian, misalnya ada apa ya, ruko-ruko di bawahnya, atau dicampur ada perkantoran, atau di bawahnya itu dicampur dengan adanya mall. Mall itu non hunian. Ya, misalnya kios-kios atau ruko-ruko itu yang menjadi satu pada bangunan struktur itu yang ada di bawah tuh biasanya itu non hunian. Atau ada perkantoran ya, beberapa lantai itu non hunian. Jadi maka disebutnya dengan fungsinya campuran karena ada hunian, ada non hunian. Jadi ada dua nih, saya ulang, hunian dan non hunian. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Dan di dalam undang-undang pun diatur adanya pemisahan terhadap fungsi dan pemanfaatannya. Artinya ketika rumah susunnya ini fungsinya campuran, ada pemisahan nanti yang jelas, yang mana fungsi huniannya, yang mana fungsi non huniannya, dipisahkan secara jelas yang mana huniannya, mana non huniannya. Maka kalau dari dua norma itu kita tangkap ya, rumah susun itu secara normatif ya khususnya yang S1, yang satuan rumah susunnya itu fungsinya adalah untuk hunian. Jadi unit-unit yang memang difungsikan untuk hunian ya itu tidak bisa dikomersialkan ya, dikomersialkan untuk fungsi hotel ya, apalagi fungsinya hotel ini untuk harian atau untuk jam-jaman misalnya seperti itu, karena memang fungsinya untuk tempat tinggal.
Ya, nggak bisa ya difungsikan untuk hotel ataupun untuk jam-jaman sewa-sewa harian. Kalau memang mau difungsikan untuk hotel atau jam-jaman hotel, dia harus terpisah. Ya, dia mempunyai struktur yang terpisah yang kemudian difungsikan sebagai non huniannya. Ada perizinannya untuk perhotelannya. Jadi nggak bisa. Tapi apakah bisa disewakan? Ya, apartemen itu atau rumah susun itu bisa disewakan? Jawabannya bisa kalau disewakan. Karena di dalam Undang-Undang 20 cara penguasaannya dua, ya, yang satu dimiliki, yang satu disewa. Tapi makna sewa di sini ini bukan sewa jam-jaman, sewa hari-harian. Karena di dalam Undang-Undang 20 2011 hubungan sewa menyewa antara pemilik dan penyewa harus ada perjanjian ya, yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Ada frasa pejabat yang berwenang. Ya, benar-benar bahkan perjanjian yang dibuat di depan pejabat berwenang itu harus dicatatkan kemana? Ke P3SRS. Ya kalau sewa harian jam-jaman, ya bagaimana ada perjanjian saya menyewa jam-jaman, perjanjian kasih ke P3SRS? Nggak mungkin. Maka yang dimaksud dengan penguasaan secara sewa itu untuk jangka waktu yang cukup panjang. Misalnya saya butuh tempat tinggal di tempat tertentu, ya. Kemudian ada teman saya pemilik apartemen, saya mau nyewa di sana untuk bertempat tinggal di sana. Itu saya sewa untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tentunya memang tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang 20, tapi kalau kita maknai itu untuk kita menghuni di sana. Ya, untuk kita menghuni di sana. Misalnya setahun saya sewa, saya buat perjanjian. Ya, perjanjian. Kemudian perjanjian saya buat di depan pejabat yang berwenang. Ya, kemudian setelah saya buat pejabat yang berwenang, saya catatkan ke P3SRS, kemudian saya menghuni. Saya dapat kuasa dari teman saya sebagai anggota P3SRS. Kemudian biaya IPL-nya ditanggung oleh saya dengan teman saya. Karena di dalam undang-undang dicantumkan biaya pengelolaan itu ditanggung oleh pemilik dan penghuni. Teman saya sebagai pemilik, saya sebagai penghuni. Maka ada tiga nih. Ada pemilik yang tidak menghuni, ada pemilik yang menghuni, ada penghuni saja yang bukan pemilik. Itu jelas posisinya. Tapi kalau jam-jaman hari-harian ya kayak model hotel ya, nggak diatur, itu nggak boleh itu memfungsikan seperti itu karena fungsinya hunian, bukan fungsinya hotel. Kalau hotel ya buat di hotelnya. Itu tanggapan saya ya, jawaban saya kepada teman saya. Tapi ya saya ingatkan nih pakai kata tapi saya ingatkan ya, di dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang sanksi dicantumkan di sana ya, kalau tidak salah 133 atau 31, nanti kita lihat, nanti saya kasih catatannya di bawah ya. Itu nggak boleh ya, setiap orang itu dilarang merubah fungsi dan pemanfaatannya. Nggak boleh itu dilarang. Kalau kita maknai ya dengan cara luas, berarti seseorang yang merubah fungsi rumah susunnya ya, yang tadinya fungsinya hunian, dia rubah untuk fungsi non hunian ya, non hunian dia rubah fungsi pemanfaatannya, dia ubah nih, itu sanksinya pidana. Sanksinya pidana di Undang-Undang Nomor 20 2011. Hati-hati, makanya hati-hati nih. Harus ditertibkan lah yang begini-begini ya. Harus ditertibkan, hati-hati. Ada sanksinya pidana. Maka harus dirubah ya, kalau memang itu harus dirubah fungsi pemanfaatannya secara normatif. Nah, itu hati-hati ya sanksi pidananya. Sanksi pidananya berapa saya nggak mau sebutkan di sini. Lihat saja di undang-undangnya, berbahaya tuh ya. Waduh, ada sanksi dendanya, ada sanksi kurungannya itu ya, penjaranya ada. Waduh, hati-hati, jangan salah. Itu saja dari saya ya, berbicara tentang boleh atau tidaknya satu unit apartemen yang difungsikan hunian kemudian kita rubah ya, kita sewakan jam-jaman kepada orang lain ya, itu perhatian. Saya ingatkan, rumah susun itu ya difungsikan sebagai tempat tinggal untuk membina keluarga ya, untuk membina ya diri kita dalam pekerjaan kita untuk bertempat tinggal di sana. Itu harus diingat filosofinya begitu. Itu rumah fungsinya. Ya, saya akhiri saja. Sampai ketemu pada konten-konten berikutnya. Salam sehat.